Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, apa kabarnya? Senang banget nih, saya Zipora Priscilla atau kamu bisa panggil saya Noni. Bisa kembali lagi menyapa kamu semua di Next Generation Online Service di hari ini. Nah guys, first of all I wanna say Merry Christmas. Semoga damai Natal selalu menyertai kita sepanjang waktu. Oke, guys, kayaknya Natal tahun ini benar-benar berbeda ya. Biasanya kita tuh di gereja, kita hias pohon Natal rame-rame sama teman sepelayanan. Kita juga kayaknya udah siap-siap untuk latihan choir, latihan drama, atau latihan apapun yang akan ditampilkan di perayaan Natal. Tapi benar-benar tahun ini berbeda banget karena kita nggak bisa beribadah di gereja, tapi kita ibadahnya lewat ibadah online, aplikasi Zoom atau live streaming. Benar-benar beda dan mungkin kita ngerasanya, aduh beda banget kak, feel-nya nggak dapet, Natalnya nggak dapet gitu. Memang sih guys, perayaan Natal itu kan selalu ditunggu-tunggu ya sama semua orang, bahkan seluruh dunia loh guys. Dan yang suka sama semaraknya Natal ini kayaknya bukan cuman anak muda atau anak kecil, bahkan sampai oma opa kita juga suka gitu sama perayaan Natal. Karena biasanya perayaan Natal itu identik sama kumpul-kumpul keluarga, kita bisa makan bareng sama seluruh keluarga kita. Terus juga kita bisa hias pohon Natal di rumah kita gitu kan, terus rame-rame gitu. Atau mungkin juga kita bisa datang ke tempat umum, sekedar menikmati suasana Natal yang wow, gemerlap, gegap gempita gitu kan. Tapi sekarang mau cipika-cipiki nih sama orang yang kita sayang, orang terdekat kita aja susah, ya nggak sih? Harus jaga jarak kan? Nah guys, gini deh, 2020 beda dan kita bisa ngeluh dalam segala hal. Kita mungkin bisa ngeluh karena sepanjang tahun ini kita ngerasa banyak banget berita duka yang datang. Atau mungkin kita selalu ngeluh, aduh berita buruk lagi yang didengar ya gitu kan. Atau mungkin kita udah buat nih resolusi 2020 gitu di awal tahun ini gitu kan. Pingin capai karir di puncak, gagal. Atau belum lagi ada orang yang kena PHK, ada orang yang keuangannya nggak stabil. Banyak banget cobaannya, banyak banget yang bisa kita keluhkan di sepanjang tahun ini. Nah tapi guys, ada satu perumpamaan nih antara tukang cukur dengan pelanggannya. Jadi tukang cukur ini nanya ke pelanggannya, Pak, Bapak percaya nggak sama Tuhan? Oh saya percaya, kata dia. Oh kalau saya sih nggak percaya, kata tukang cukur. Penasaran dong, kok Bapak nggak percaya sama Tuhan? Iya, soalnya dunia ini banyak orang yang kelaparan, dunia ini banyak orang yang menderita, dunia ini banyak orang yang kena penyakit gitu kan. Itu tuh bukti kalau Tuhan tuh nggak ada. Lalu pelanggan itu diam aja, dia bingung harus jawab apa ya. Sampai akhirnya dia selesai dipotong rambutnya, dia keluar dari barbershop. Terus di tengah perjalanan, pelanggan itu ngeliat ada orang yang tidak waras. Perawakannya semrawut, rambutnya panjang, gak terurus gitu kan. Karena dia ngeliat orang tersebut, pelanggan itu balik lagi ke salon, balik lagi ke barbershop. Dia bilang gini gitu, Pak, kalau kata saya ya, di dunia ini yang tidak ada adalah tukang cukur. Tukang cukurnya bingung dong, kok gitu? Kan tadi saya baru aja cukur rambut kamu. Tapi saya itu tadi di jalan ngelihat orang kurang waras. Perawakannya semrawut, terus belum lagi rambutnya juga gak terawat. Gitu kan. Nah akhirnya tukang cukur jawab, Pak, bukan tukang cukurnya yang tidak ada. Masalahnya orang tersebut gak datang ke barbershop. Coba kalau datang ke tempat ini, pasti saya akan rapikan rambutnya. Nah, pelanggan itu langsung dengan semangatnya jawab, nah gitu Pak,
Tuhan tuh sebenarnya ada, tapi manusianya yang punya masalah yang tidak datang kepada Tuhan. Coba kalau manusia itu datang sama Tuhan, pasti masalahnya terselesaikan. Nah guys, emang 2020 sangatlah kurang mengenakan bagi kita. Masalah banyak yang datang. Coba kita datang ke Sang Pencipta, karena Dia akan memberikan jawaban untuk kita semua. Nah guys, ada satu juga nih cuitan di sosial media ya, viral. Terus ini juga benar-benar bikin saya makin bersyukur sama tahun ini. Jadi cuitan itu ngomong, jangan berkecil hati ketika kita melihat, membaca, atau menonton orang yang pamer pencapaian mereka yang menyilaukan di 2020. Karena kalau kamu berhasil melewati tahun ini dengan hidup, itu udah luar biasa. Aduh guys, ini bener-bener loh bikin aku, oh iya ya, walaupun kita banyak masalah, tapi selama kita masih bertahan sampai hari ini, itu semua pasti karena Tuhan. Kita masih bisa kumpul sama keluarga kita, haleluya. Kita masih bisa punya kerjaan, masih ada penghasilan, ada income, puji Tuhan. Hal kecil juga masih bisa kita syukuri loh guys ya. Dari perlindungan Tuhan, kesehatan kita, kesehatan orang tua kita, kabar baik walaupun kecil yang kita dengar gitu. Bahkan nih guys, bangun tidur, kita bisa menghirup udara segar tanpa sesak napas. Aduh, itu udah bener-bener puji Tuhan banget gitu kan. Jadi guys, walaupun 2020 kurang mengenakan, Tuhan masih sama kok. Tuhan masih ada kok untuk kita. Jadi tinggal datang aja kepada Sang Pencipta. Nah guys, Mazmur 34 ayat 8 pun mengingatkan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Dia. Nah guys, kalau tadi perumpamaannya di luar Alkitab, kita buka dulu, kita lihat kuasa Tuhan di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Jadi guys, pada saat itu ada seorang kepala ibadat namanya Yairus. Yairus ini memiliki anak perempuan yang sakit. Ketika Yairus ketemu sama Yesus, waduh dia langsung tersungkur ke kakinya Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus supaya anaknya bisa disembuhkan. Tuhan Yesus mengiyakan, dia pergi. Tuhan Yesus dan Yairus pergi ke rumahnya Yairus. Tapi pada saat itu ada banyak orang berbondong-bondong ikutin Yesus, menghalangi jalannya Yesus. Jadi di tengah perjalanan, anak tersebut sudah meninggal. Ketika Yairus mendapatkan kabar tersebut, Yairus benar-benar sedih, dia benar-benar kecewa. Aduh, saya terlambat. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus sudah sampai di tempat Yairus, benar, semua keluarga, orang-orang udah meratapi anak tersebut, karena anak tersebut udah meninggal. Tuhan Yesus menghampiri anak itu, Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, dan Tuhan Yesus berkata, Talit takum, yang artinya, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saat itu juga guys, anak itu bangun, bangkit, dan bisa berjalan. Semua orang yang awalnya nangis, takjub semua. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Nah guys, seperti Markus 5 ayat 36 berkata, Yesus berkata kepada Yairus, pada saat anak tersebut meninggal, jangan takut, percaya aja. Itu juga yang Tuhan sampaikan sama kita hari ini, di saat-saat seperti ini. Jangan takut, percaya aja. Kalau dalam Yesus pasti ada pengharapan. Dalam Yesus ada janji yang pasti ditepati. 2020 tidak menyenangkan, banyak berita buruk, tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja.
Karena Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 pun menyampaikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. So guys, lepaskan kesedihan kamu di 2020, Song-song 2021 dengan pengharapan, penuh semangat, dan pastinya hanya percaya bersandar kepada Tuhan Yesus aja. Nah guys, aku juga mau mengingatkan nih, jangan lupa sebagai ungkapan syukur kita, beri juga yang terbaik untuk Tuhan. Akhir tahun atau mungkin nanti di awal 2021, jangan cuma fokus doa sama Tuhan, meminta di 2021 seperti ini. Tapi jangan lupa juga, kita berilah ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena 2020 kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya. Puji Tuhan, itu dia sharing firman dari saya hari ini. Sebelum menutup, kita satu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya sangat mengucap syukur kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Dimanapun kita semua berada, kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang kecewa, yang merasa sedih, yang merasa khawatir Tuhan akan hari esok. Banyak berita buruk yang kami dengar di sepanjang tahun ini. Tapi seperti Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Itu Tuhan yang kami yakini. Kami tidak takut, kami bersandar kepadamu. Kami hanya percaya kepada Engkau, Sang Empunya surga. Ya Bapa, Roh Kudus, bantulah kami sehingga sepanjang hari kami dapat selalu memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami, perkataan kami, dan juga tingkah laku kami, agar kami selalu memuliakan nama-Mu saja. Tuntun kehidupan kami Tuhan, biarlah 2021 adalah tahun yang baik, ada kabar baik, ada kabar sukacita yang kami dengar. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Next Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.